أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi jamain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, sang pengatur, sang pencipta, pemilik, penguasa alam semesta ini, yang hari ini masih memberikan kesempatan hidup kepada kita dalam kondisi sehat tengah-tengah kehidupan yang masih mencekam dan menakutkan gara-gara virus corona. Saya juga tidak tahu makhluknya bagaimana, nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat, nggak tampak, tapi ada dan dirasakan dampaknya. Alhamdulillah juga kita dipertemukan kembali oleh Allah di masjid, tempat mulia, tempat sujud kita bersama untuk tunduk patuh taat kepada Allah. Ini kedua kali saya diberikan kesempatan untuk memberikan tausiah di Masjid Al-Mujahidin Surabaya. Terima kasih saya kepada Ustadz Syahrul Mukarram yang memberikan kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya hormati. Mungkin ada jamaah yang belum tahu persis saya. Nama saya Ahmad Syaukani Ong Li Fu lengkapnya. Jadi saya keturunan China. Sekalipun saya keturunan Cina, terus bukan berarti saya pendukung pemerintah Cina loh ya, belum tentu. Kita di Islam itu tidak kenal suku bangsa, yang kenal benar dan salah, baik atau buruk dari manapun datangnya. Kalau salah ya katakan salah, kalau benar ya katakan benar, sekalipun dari kulit hitam sekalipun, hamba saya sekalipun. Saya teringat waktu maghrib seperti ini berapa puluh tahun yang lalu, karena saya sudah menjadi muslim itu kurang lebih 40 tahun ya. Saya masih berdoa mudah-mudahan saya bisa jadi muslim beneran ya, karena pesan Allah kan seperti itu. Jadi sebelum mati benar-benar muslim. Kalau mengaku Islam kan sudah Islam semua. Oh, yang tidak sholat aja mengaku Islam banyak kok. Matinya kalau nggak dikubur di kuburan Islam nggak mau ya. Tapi betulkah kita sudah menjadi Islam yang sesungguhnya atau sekedar label? Label itu cap. Partai Islam, sekolahnya Islam, apalagi rumah sakitnya Islam, KTP-nya juga Islam. Itu label, itu cap. Saya ingat berapa puluh tahun yang lalu ketika saya baru menjadi muslim ya, baru memeluk agama Islam begitu, SMA kelas 3, setiap maghrib ada pengajian di masjid, saya ikuti terus. Saya pengen tahu. Tapi kalau sekarang saya jadi ustadz kok banyak yang pulang gitu. Saya nggak ngerti apakah merasa sudah tahu, sudah pinter gitu. Alhamdulillah saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, saya mengenal Islam sekalipun yang saya tahu masih sedikit dari yang saya tidak tahu. Pengetahuan kita ini kan sedikit, belum lagi praktek mengamalkannya. Kenapa? Yang dipertanggungjawabkan, yang dipertanyakan Allah itu prakteknya, bukan ilmunya. Sebab tidak sedikit orang sekarang punya ilmu keislaman itu tinggi, tapi mohon maaf, kadang-kadang akidahnya, kelakuannya tidak cocok dengan ilmu itu sendiri. Ini faktor duniawiyah. Alhamdulillah saya banyak mengenal Islam, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Saya bersyukur kepada Allah, saya bisa membaca tulis Al-Quran. Ya punten, tidak sedikit loh kita mengaku Islam, beriman sama Al-Quran, bisa membacanya tapi tidak bisa menulisnya. Nggih Pak, ini bisa semua nulis Al-Quran ini. Insya Allah kalau orang bisa menulisnya pasti bisa membacanya Pak.
Tapi kalau bisa membacanya saja belum tentu bisa menulisnya, sekalipun fasih lisannya. Ya punten. Kalau soal lisan saya tentu saja tidak sefasih orang asli keturunan Arab. Karena itu Allah itu adil sekali. Yang dilihat Allah juga bukan lisannya. Kan cuma dua yang dilihat Allah itu. Keyakinan, hati, dan tindakan atau perbuatan. Itu Nabi mengatakan, innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu pada diri kalian semua itu apa yang tersirat di hati kalian dan yang terlihat dalam perbuatan kalian. Mungkin ingat pesan Nabi ya, innamal a'malu biniat, itu selalu kan dengan niat itu kan di hati, bukan di sini. Kalau soal sini kita fasih banget itu, sumpah aja, sumpah jabatan di sini fasih banget kan, Al-Quran di kepalanya kan. Ya, tapi kalau urusan sama KPK ya, itu kan tindakan yang tidak cocok. Jadi niatnya dengan perbuatannya, amalnya sama. Kalau betul-betul muslim bagaimana? Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sampai hari ini saya juga kalau membaca Al-Quran, insya Allah alhamdulillah tahu maknanya. Ngapunten, tidak sedikit orang yang baca Al-Quran bahkan hafal Al-Quran nggak tahu maknanya. Terus gimana mempraktekkan isinya? Ayo, masih ada kesempatan untuk mau tahu, mau belajar. Kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan yang dasar. Mohon maaf, saya banyak menggunakan akal saya, tapi terujukannya tetap Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sebab saya masuk Islam itu karena akal saya, Pak. Kalau tidak benar akal saya bertolakan, saya tidak percaya, saya tidak mau. Karena itulah saya sering bilang, saya pelajari dulu, setelah saya yakin saya baru masuk Islam. Kalau sampean kan enggak ya? Mohon maaf, Islam dulu kan Pak ya? Baru? Kalau saya belajar dulu baru masuk Islam, kalau sampean Islam dulu baru? Nah itu kalau mau kan. Kan tidak sedikit orang yang mengaku Islam tapi tidak mau belajar. Tidak mungkin. Karena itu Bapak sekalian, saya kenal Islam, saya masuk Islam karena akal saya. Karena hidayah Allah yang terbesar di samping Al-Quran, akal. Itu yang membedakan kita dengan binatang, ya kan? Monggo saya tanya sekalian, kelebihan sampean sama binatang itu apa? Makan minum bodoh kok. Kalau soal mana kalah sampean. Binatang itu beranak bisa sekali 6 loh Pak. Apa itu, marmut ya, kelinci apa mana, iwa. Waduh. Makanya sering bilang sama ibu-ibu, alhamdulillah Bu, kita tidak beranak kayak ikan. Makanya rahasianya kenapa ikan itu udah habis-habis. Allah ciptakan dia lahir sekali banyak. Dan untuk manusia satu-satu paling banter 2-3, sekarang ada bayi tabung bisa 5, itu pun kelapakan sudah. Dan alhamdulillah memang Allah bedakan kita itu dengan binatang, Pak. Binatang itu ayah ibunya tidak sama, nah, iya kan? Kalau kita kan ayah ibunya sama Pak, antara suami istri, bapak ibu kita kan sama tuh. Tapi mukanya kita itu udah ada yang sama di rumah. Coba sampean perhatiin. Binatang sekalipun bapak ibunya tidak sama, anaknya sama semua mukanya. Sekalipun tidak satu ayah. Ya. Masa Ustadz, sampean delok ono sapi, bisa bedakno mukake. Sampean sekalipun anaknya si A, punya anak 5, lihat mukanya beda semua. Masya Allah, ini kekuasaan Allah. Mungkin ini dalam kitab-kitab tidak pernah dikaji Pak, ucapan saya ini. Saya gunakan. Karena itu Bapak sekalian, saya sering sebuah masjid yang sekarang masih istirahat, itu juga pengisi rutin setiap maghrib, itu selalu membawakan tema akidah dan akhlak. Akidah itu nomor 1. Kalau akidahnya benar, baik, pasti akhlaknya baik, itu otomatis.
Jadi kalau orang akhlaknya jelek, itu pasti akidahnya salah atau kurang benar. Sebetulnya kurang benar enggak ada, Pak. Ya gak kurang benar ya salah tuh. Logikanya begitu, ilmu mantek itu. Kalau tidak A, B, tidak mungkin A campur B. Nah, karena itu saya dasar yang paling pokok, karena ini yang sering jadi pembicaraan, yang sering diucapkan. Karena setelah coba kita renungkan sebenarnya, kita ini, saya yakin Bapak Ibu sekalian ada yang menciptakan. Ya, makanya beda-beda tadi. Kalau pabrik susah, Pak, bikin satu macam itu mahal loh, Pak. Kursi begini sekali keluar kan banyak. Satu pabrik. Jadi kita yakin ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu luar biasa. Al-Khaliqul Mubin. Yang menciptakan manusia itu luar biasa. Allahu Akbar. Rabbul Alamin. Penata, pencipta, penguasa alam semesta. Lantas kita bertanya, yang memberikan kita hidup itu juga Allah. Difasilitasi bumi, Pak. Indonesia ini sebelum kita lahir sudah ada. Jangankan kita, Pak, sebelum Majapahit ada sudah ada kan, lengkap isi-isinya. Wah, Indonesia ini luar biasa. Kalau dibandingkan negara lain, Indonesia ini luar biasa. Sampai saya berhayal, mungkin ada tujuan Allah kenapa membuat Indonesia ini seperti ini. Sebetulnya Indonesia ini dimaui Allah itu menjadi percontohan negeri yang baldatun thayyibatin wa rabbun ghafur, negeri yang indah. Kenapa? Logikanya gampang ini. Ini nggak ada di kitab loh, Pak. Indonesia ini kan jauh dari Mekah. Kok bisa negara paling banyak Islamnya itu loh? Itu kadang-kadang irasional, tidak masuk di akal. Dan luar biasanya pendakwah mau balik dahulu itu bisa mengislamkan orang-orang animisme, padahal nggak pakai televisi. Kalau India, Pakistan mayoritas itu logis, tapi yang mayoritas bukan mayoritas terbesar di dunia, padahal jauh dari Mekah. Cuma sayang mungkin penghuninya tidak sadar, apalagi dikacaukan dengan dunia politik yang macam-macam. Terserah manusia kan, Allah sudah ngasih lengkap, Pak. Yang Bapak Ibu sudah pernah ke Mekah, pernah ke Arab begitu. Saya alhamdulillah pernah juga diajak teman ke China, masih kalah China itu dengan kita alamnya. Saya kebetulan kelahiran Kalimantan Timur. Wah, lengkap, Pak. Sungainya lengkap, hutannya lengkap. Mbu saiki jadi opo, banjir, hutannya habis, batu baranya dikeruki kabeh. Nah, jadi saya intinya begini, yang mengkasih kesempatan kita hidup, yang memfasilitasi kita hidup itu kan Allah, Pak. Ngapunten, saya tanya Bapak Ibu sekalian, jamaah di mana saja, sampean yang memberi hidup sampean siapa? Yang ngasih hidup sampean siapa? Oh, orang bilang sekarang kan karena serba duit. Tolong ingat baik-baik, uang itu bukan rezeki. Allah tidak ikut-ikut bikin uang. Yang namanya rezeki itu kekuatan, kemampuan, kebisaan, sumber kehidupan, itu rezeki yang tidak bisa dibuat oleh manusia, itu namanya rezeki. Apa, Pak? Contoh beras. Tolong, Pak, tunjukkan pabrik yang bisa bikin. Sampai orang kaya, duit banyak, pabrik punya. Kalau nggak ada beras mau makan apa? Katanya Cina sudah bikin beras, manganan beras itu, beras plastik, nggak kelpekan. Ikan yang kita makan, macam-macam ikan itu ciptaan Allah, nggak ada pabrik yang bisa bikin. Jangankan ikan tongkol, ikan dorang yang mahal-mahal, tengir yang mahal-mahal, Pak, ikan teri dulu gak iso. Jangankan ikan teri, ikan betik digot-got itu yang Allah katakan, wal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'.
Abdikan dirimu kepada pemilik rumah ini, Ka'bah, yang tempat kita arah sholat ini, Pak. Ka'bah itu arah sholat, Pak, ya. Ini segi bahasa sebetulnya, bahasa Indonesia. Mungkin ceramah saya juga banyak meluruskan dari segi bahasa. Jadi bukan bahasa Arabnya, saya tidak ahli bahasa Arab. Sering saya tanya, Pak, Ibu sholat ngadap mana? Jawabnya apa, Pak? Kalau saya tanya Bapak, sholat menghadap kemana? Nah, ngadap kemana? Ka'bah. Bapak Ibu sekalian ngadap kemana? Rata-rata kebanyakan orang lebih akrab dengan kata-kata ketika ditanya sholat menghadap kana kiblat. Malah waktu katanya bulan lurus di atas, ini kesempatan meluruskan arah kiblat. Kiblat itu sebetulnya arah, hadap. Jadi kan ngomongnya double. Seperti sampai ngomong amal perbuatan itu dua kata yang sama, Pak. Amal itu bahasa Arab, perbuatan itu bahasa Indonesia. Ini mungkin nggak dipahami dengan baik, padahal berangkat dari ini punya makna. Seperti orang ngomong ilmu pengetahuan, itu sebetulnya dua kata yang sama artinya. Ilmu itu berasal dari kata alima ya'lamu ilman, tahu, orang yang tahu namanya alim, jamaknya ulama. Takokno ta ahli bahasa. Pengetahuan itu apa artinya, Pak? Ya tahu toh. Makanya keliru kalau orang menulis ilmu pengetahuan, yang betulnya ilmu ini, pengetahuan ini gitu. Mau pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab. Kalau Allah yang memfasilitasi hidup kita hingga kita bisa bertahan sampai saat ini, dan hidup ini kan memang tidak lama dibanding umur dunia. Dunia ini belum ada, Surabaya ini belum, kita belum ada, Surabaya sudah ada, Pak. Kira-kira duluan mana, Pak? Hancur, Pak. Sampean saya duluan mana mati dengan Surabaya? Surabaya insya Allah masih ada sekalipun kita sudah mati. Buktinya kakek nenek kita sudah mati, Surabaya masih ada. Nah, pertanyaan besar ini yang perlu dijawab. Lantas urip iki kaya apa? Ini pertanyaan buat orang yang beriman. Kalau orang kafir sampai tanya percuma. Yang jenenge kafir itu kan tidak percaya. Ini jawaban bagi orang yang ngerti Tuhan. Ini jawaban baru akan muncul bagi orang yang percaya akan akhirat. Orang kafir tidak percaya akhirat, Pak. Yang berpaham materialisme itu tidak percaya akhirat itu, yang gaib itu tidak ada. Yang ada itu yang ada, yang kelihatan, yang dirasakan. Oh, Allah gak ketok, Allah gak dirasakan. Alhamdulillah kita termasuk orang yang menerima hidayah. Bapak Ibu yang saya hormati, ngapunten, saya coba tanya Bapak sekalian, hidup ini buat apa, Pak? Untuk apa hidup ini? Ada yang bisa jawab? Kalau tidak bisa jawab repot ini. Kalau urip gak aru kayak apa? Ibadah. Setuju saya. Semua orang tahu jawabannya itu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Lantas makna ibadah itu apa? Itu yang penting. Kalau ayatnya dalam Al-Quran jelas itu, surah Az-Zariyat, surah ke-51. Ayat 56, 57, 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq zul quwwatil matin. Saya lebih senang membacanya lengkap 56, 57, 58. Sering dibacakan cuma 56. Kalau 56 aja, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah tadi. Tolong pegang baik-baik kata ibadah ini, Pak. Ibadah ini kata apa, Pak? Bahasa apa? Al-Quran kan?
Tapi kan sudah menjadi umum tuh, malah jadi ibadat kan, rumah ibadah, rumah ibadat. Kalau barokah kan jadi berkat, rahmat kan rahmah jadi rahmat. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Coba selengkapnya, ma uridu minhum mir rizkin. Aku tidak mengharapkan dari manusia dan jin tadi itu rizki. Wah, kalau tentang nikmat rahmat Allah itu sudah banyak sekali dalam surah Ar-Rahman itu kan, diulang-ulang itu. Kurang lebih berapa kali Allah ngomong fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nanti pulang coba bacain aja loh Pak, ayat 1 sampai ayat 13. Allah ciptakan langit, ciptakan keseimbangan, Allah ciptakan bumi lengkap seisi-isinya, Allah ciptakan manusia bisa membaca, yang ngajari manusia bisa membaca itu Allah. Oh, saya aja sempat mikir, kok iso ya bahas, iso ngomong loh, ya opo, itu aja coba pikirkan. Terus iso ngomong kok bahasanya kok ono bahasa Madura, itu pikir kita kondi. Pengarangnya bahasa Madura siapa? Itu yang Allamahul bayan, manusia itu bisa menjelaskan. Ma uridu minhum rizkin, kami tidak minta rizki dari manusia. Saya tidak minta manusia memberi rezeki kepada saya. Wa ma uridu ayut'imuni, dan saya tidak minta manusia memberi makan saya, kata Allah. Innallaha huwar razzaq, Allah lah yang maha pemberi rizki. Tolong pahami baik-baik Pak, yang namanya rezeki sekali lagi itu karunia-karunia Allah, pemberian Allah, bisa berupa kekuatan, bisa berupa kebisaan, bisa berupa makanan yang tidak bisa diciptakan manusia. Contoh, sampean pinter nyanyi, suaranya bagus, itu rezeki. Nggak bisa manusia bikin suara bagus. Apalagi tadi ikan, beras, pakai. Manusia kan bisa bikin sesuatu yang bahannya sudah ada dari Allah. Makanya dalam Al-Quran menggunakan dua kata, kholako, kholik, dan ja'ala. Sama, menjadikan juga ini, ja'il. Saya baca di tafsir Al-Maraghi, kholako itu menjadikan sesuatu dari yang tidak ada. Ja'ala itu mengembangkan yang ada. Kalau manusia cuma bisa mengembangkan. Semongko iku aslinya ono bijine. Dikembangkan tidak punya biji, dipakai nyetek, dicangkok, okulasi. Saya kembali. Innallahu warrazzaq, Allah lah pemberi rezeki, zul kuwatil matin, pemilik kekuatan yang kokoh, yang kuat. La haula wala quwata illa billah. Ingat Pak, dapat perbedaan kata. Kuat itu dari bahasa Al-Quran. Kuat, kuah pakai kop. Jelas kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lad-din. Kami tidak memerintahkan kepada manusia kecuali dengan murni, dengan ikhlas beribadah kepada. Sering orang mengartikan beribadah itu menyembah, ya. Saya kurang setuju dengan kata-kata menyembah. Nah, ini tolong coba biasakan menggunakan kata pengabdian. Kita diciptakan Allah itu untuk mengabdikan diri kepada Allah yang menciptakan. Coba sampean buka terjemahan ini. Iyyaka na'budu, artinya, nah itu ada banyak kan artinya, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Saya tidak tahu persis kata sembah ini dari mana, tapi perkiraan saya itu dari bahasa Sanskerta. Banyak dipakai teman-teman, saya katakan teman dari Hindu. Mudah-mudahan mereka nanti mengerti, bisa dapat petunjuk, menerima petunjuk. Tuhan dalam bahasa Sanskerta Hyang, ya.
Jadi menyembah Tuhan apa? Sembah hiyang. Tolong ingat baik-baik, sholat ini bukan sembahyang, Pak. Sholat ini bukan sembahyang. Coba buka surat Toha, surah ke-20 ayat 14. Innani anallah. Ini Allah yang ngomong. Insyaallah saya ngomong begini juga Allah menyaksikan dan para malaikatnya menyaksikan. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini, innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah, ditegaskan begitu. Fa'budni, abdikanlah dirimu kepada aku. Wa aqimis shalah li dzikri, dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Salat itu bukan menyembah Allah, Pak. Itu ada ruku, ada sujud. Ruku itu melatih diri kita untuk menjadi orang yang tunduk kepada Allah. Sujud itu melatih diri kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Jadi orang yang mengabdi sama Allah itu tunduk, taat kepada Allah. Nah itu juga arti kata Islam, Pak. Islam itu artinya tunduk, taat. Dari kata aslama yuslimu Islam. Iki gak gelem ngaji yo gak ngerti. Bayangno sampean, Pak, kalau di sini ngerti ini, presiden yang ngerti ini, gubernur yang itu, ini anggota DPR, jadi Islam beneran. Luar biasa sampean, gak arepan duit. Kenapa? Hidup ini untuk mengabdi kepada Allah. Kenapa? Ada jaminan akhirat nanti. Jangan berharap terlalu banyak di dunia ini, sampai oleh akeh yo mangane titik. Ada orang ngumpulkan tanah banyak-banyak, Pak, jangan ngumpul banyak tanah, Pak, kesian orang lain ndak uman. Nanti sampean mateknya mendadak, matek teman mendadak. Padahal kaplingnya kan cuma dapat berapa nanti tuh? 2 kali 1. Harta sampean banyak, nah syukur-syukur diwakafkan sebagian sebelum mati. Coba apa? Ini saya tadi bilang sama Bapak yang muazin, Pak Syukur ya, Pak Syukur ya. Kok enggak ada menaranya, Pak, masjid kita ini, menara kecil di pojok. Ini mungkin ada agenia yang bangun, Pak, tinggi. Masa kalah sama tower sana dulu. Saya dari jauh itu enggak kelihatan menaranya, kubahnya kan besar. Al-Falah kan ada yang tinggi itu. Tolong diumumkan tiap Jumat itu, siapa yang mau membangunkan itu menara. Minta ke Becukai apa ke Pertamina itu kalau mau membangunkan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mengabdi kepada Allah. Makanya ini kuncinya. Kemarin saya menjelaskan tentang istiqomah. Orang yang betul-betul mengabdi kepada Allah itu orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah itulah orang yang benar-benar mengabdi kepada Allah. Betul-benar tunduk, patuh, taat kepada Allah. Bukan sekedar rajin sholat karena niatnya cari pahala. Rajin umroh karena ada rajin umroh, tetapi tetangganya melarat, tetangganya miskin, tidak tahu, ini tidak nyambung kemana. Kemarin ada mualaf, suaminya meninggal di kampung saya ajak beberapa orang yang pengurus masjid yang rajin ke masjid, ayo tolong siapa yang mau urunan kita mensupport janda ini, ayo suami-suami ini jualan di pinggir jalan itu. Nggak ada yang tanggap, Pak, padahal sholatnya rajin semua, udah pernah haji bolak-balik, pernah umroh bolak-balik. Nauzubillah, jangan begitu, Pak. Kalau mengabdi sama Allah, gunakan harta itu mengabdi kepada Allah. Coba perhatikan lagi pesan perintah Allah surah Al-Baqarah ayat 21-22. Ini umum seruannya. Kan dalam Al-Quran ada nas am umum, ada nas khas. Kalau khas itu banyak, ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayyuhal kafiru, ya ayyuhalladzina kafaru, itu khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, itu khusus orang-orang beriman. Kalau yang am umum, ya ayyuhan nas, hai manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Allazi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Benar Pak kalau baca Al-Quran itu tawarti ini. Ngamit-amit ya, nazubillah semua yang mendengar ini, kan ini juga di YouTube ada. Tolong kalau sampean sudah bisa baca Al-Fatihah, jangan sampai tidak tahu artinya. Terus mau copo sampean ngomong apa sampean? Kita bukan orang Arab. Makanya saya sering bilang, sampean kalau baca Al-Quran ngerti artinya, itu pahalanya lebih besar sebetulnya dari orang Arab, Pak. Kenapa Ustadz? Lah orang Arab kan gampang, ucrut lahir kan wis iso ngomong Arab, Pak, ya. Nggak pakai usaha. Nah, kita ini usaha, Pak. Usaha itu amal. Amal itu tindakan perbuatan yang dibalas oleh Allah. Saya sering guyonan sama teman-teman dari suku Arab. Sampean keturunan Arab berarti ada keturunan Nabi kan? Nah, suku tuh harus baik. Kalau aku ini keturunan Cina, Pak, saya bilang. Kalau aku elek, aku maklum. Bukan keturunan Nabi. Nah, ya. Nah, kalau sampean jelek ya ndak karuan ya nemen. Sampean pinter bahasa Arab, ngerti Arab, dan ada masih sesuku dengan Nabi. Nah, sebaliknya kalau ana wong Cina Islam temenan, Pak, taat beneran ya luar biasa juga. Karena dia bukan dari suku Arab, baik Indonesia, Jawa, Amerika, ada. Hei manusia, u'bud. Nah, u'bud. Jadi ibadah itu berasal dari kata abada ya'budu abdan, ubudiyatan, ibadatan, ibadah. Itu berasal dari kata abada ya'budu itu. Kalau bahasa, itulah kelebihannya bahasa Al-Quran itu. Kenapa Allah memilih bahasa Al-Quran, bahasa Arab jadi bahasa Al-Quran, itu kelebihannya. Di samping gampang dihafal, dia punya bahasa yang luar biasa itu. Bisa lagunya bagus, orang tidak ngerti aja loh, denger orang ngaji aja bisa neteskan air mata. Apa mengerti, apa mengerti, secengong, wis banter nangis Pak. Apalagi yang dilanggar banyak ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kelebihannya banyak. Abada ya'budu abdan. Saya ambilkan contoh ya, kelebihannya Al-Quran itu bahasanya. Saya lihat setiap kata itu ada asalnya, Pak. Seperti masjid. Masjid itu artinya apa sebetulnya? Tempat sujud, dari kata sajada yasjudu. Sajadatan, sajadah, alat sujud. Boleh saya tanya, Bapak Ibu tahu arti madrasah? Apa madrasah? Orang sini bilang madrasah itu sekolah agama kan? Loh, enggak Pak. Madrasah itu tempat belajar. Dari kata darosa, yudarisu, tadrisan, tadarrusan. Tadarus itu saling mempelajari. Duduk mau cotok, Ramadan tadarusan mau cotok sampai tamat. Loh Mas kok nggak diterusno? Wis tamat Ustad. Tuh, tamat. Tuh. Sudah tahu arti ini? Apa? Ya tamat Ustad. Nah. Padahal kalau saya kejar sampai tahu nggak artinya tamat? Selesai, keliru Pak. Tamat itu artinya bukan selesai, tam liutammima. Apa? Sempurna. Jadi kalau bacaan itu sempurna, ngerti Pak. Kalau tidak ngerti ya tidak sempurna. Ya, saya kalau membaca sesuatu ngerti itu kan sempurna. Tidak ngerti ya? Enggak. Nah, bagaimana kita mengabdi sama Allah? Padahal pedoman untuk mengabdi kepada Allah itu kita tidak tahu. Al-Quran itu panduan untuk beribadah kepada Allah. Monggo fokuskan hidup kita untuk mengabdi kepada Allah, bukan menyembah. Sering orang bilang
menghambakan diri, masuk. Abdi Allah, mengabdi sama Allah, Abdullah, masuk, Pak. Artinya apa? Bahasa yang mungkin keren, kasar tapi keren. Budak Allah. Ayo kita menjadi budak Allah, Pak. Kalau menjadi budak Allah itu apa? Cari Allah. Dikongkon ngene gelem, dilarang ngene gelem, itu namanya abdi Allah. Itu namanya taslim, itu namanya muslim. Orang Jawa insya Allah akrab dengan istilah abdi dalam. Ya, keraton. Tahu sampean kelakuannya ke abdi dalam sama Raja ya, Bu? Tunduk, nurut, ya kan? Nah, seperti itu. Lantas di mana kita beribadah? Saya terlalu sempit kalau merhatikan Mekah, tempat ibadah, masjid, rumah ibadah. Saya terlalu sempit. Di mana saja Bapak Ibu berada, apapun posisinya itu dalam rangka mengabdi kepada Allah selama di bumi. Coba nanti dilihat lagi Al-Qur'annya. Ini Al-Qur'an panduannya, Pak. Al-Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayatnya sama biar enak, 56, 57, 58. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Al-Ankabut 56, 57, 58. Hei ibad. Nah, ibad itu abid. Abid itu orang yang mengabdikan diri sama Allah. Jamaknya ibad. Kan sering baca panggilan ya ibadi, ya ibadi. Hei abdi-abdiku yang percaya kepada aku. Iman itu percaya. Saya pakai bahasa terjemahan aja lebih gampang daripada pakai bahasa keren iman. Hei orang-orang beriman, hei orang-orang yang percaya. Inna ardi wasiatun, ketahuilah sesungguhnya bumiku itu luas. Fa iyaya fa'budun, kepadakulah kamu mengabdikan diri. Jadi ibadah itu seluruh aspek hidup kita sepanjang hidup, Pak. Bukan hanya sholat. Sholat itu untuk sujud kepada Allah agar jadi orang yang taat. Haji juga ada maksudnya. Siam Ramadan juga ada maksudnya. Lucu kan, di kita itu yang disebut ibadah kan cuma 3 macam apa 2 macam ya? Ibadah sholat, ibadah haji, yang satunya ibadah puasa kan, 3 ya. Pernah nggak orang ngomong ibadah zakat? Saya dengar, pernah nggak orang ucapkan selamat menunaikan ibadah zakat? Ada nggak? Berarti zakat kan bukan ibadah ya? Nah di sini kalau memahami ibadah dalam artian yang bentuk-bentuk seperti itu. 5 unsur rukun Islam itu dalam membentuk diri kita menjadi orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah. Saya waktunya sempit kita, ini sudah hampir Isya. Kita lanjutkan waktu akan datang, Pak. Insya Allah kalau ada kesempatan, tolong baca lagi Al-Qur'annya, pahami dengan baik. Paling tidak poin hari ini, makna ibadah itulah mengabdi kepada Allah di seluruh aspek hidup kita, karena Allah yang memberikan hidup kita. Tempatnya di mana dan kapan saja, di bumi. Termasuk sampai lihat sampah, bersihkan. Termasuk lihat orang apa ada kotor, bersihkan. Lihat tanah yang kosong kok bisa ditanami, tanami. Ibadah itu nanti termasuk kelompok ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam tarahu fa innahu yaraka. Semoga kita, saya khususnya, bisa benar-benar menjadi abdi-abdi Allah, budak-budak Allah sepanjang hidup ini sebelum kematian menghampiri diri kita. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.